sebuah pelajaran dari kisah Nabi Musa yang Nabi Muhammad berdebar-debar ketika membaca kisah ini ya. Ketika Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabbku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Maka Allah firman, qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Kamu sekali-kali, kata Allah ya, tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Rabbnya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur ya. Hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman. Ya. Nah, Nabi Muhammad menafsirkan ayat ini yang dibacanya sendiri, mengisyaratkan dengan tangannya. Demikian beliau meletakkan jempol pada buku atas jari kelingking. Kemudian berkata, gunung pun runtuh. Allah Subhanahu wa taala hijabnya cahaya, jika disingkap niscaya terbakarlah seluruh makhluknya. Di antara keagungan Allah, apa yang disebutkan Rasulullah dalam sabdanya, jika Allah memutuskan suatu perkara di langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayap tunduk dengan firman-Nya seperti rantai di atas batu licin. Jika tersadar dari kejutan, mereka bertanya, apa yang dikatakan Rabb kalian? Sebagian menjawab, yang mengatakan adalah al-haq, benar adalah zat yang maha tinggi, maha besar. Nah, ini banyak sekali nas-nasnya ya, yang menunjukkan keagungan Allah dengan merenungi ayat-ayat itu ya. Jadi ilmu yang bermanfaat dan juga menerapi kita ya, yang kadang lemah iman kita itu ya. Ibnul Qayyim jelaskan keagungan Allah, ungkapannya luar biasa nih. Allah mengatur malaikat, memerintah dan melarang, mencipta, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, memuliakan, dan menghinakan, menggantikan malam dengan siang, merotasi hari di antara manusia, melengsarkan negeri dan menggantinya dengan yang lain. Perintah dan kekuasaannya berlaku pada seluruh langit dan bumi, di permukaan maupun di dalamnya, di lautan dan udara. Ilmunya meliputi segala sesuatu dan mengetahui detail jumlah pendengarannya mencapai segala sesuatu ya. Tidak tercampur dan tidak tersamarkan ya. Bahkan mendengar kebisingan dengan bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan hajat mereka. Tidak teralihkan antara satu suara dengan suara yang lain. Tidak tercampur karena banyaknya permintaan. Tidak silap dengan banyaknya rintihan mereka yang berhajat. Penglihatannya meliputi segala sesuatu, dapat melihat rayapan semut hitam. Semut hitam aja kelihatan ya. Di gurun luas ya, rayapan semut hitam kelihatan oleh Allah. Di gurun luas pada malam gelap gulita ya. Padahal goib ya, goib baginya yang
bagi makhluknya ini tidak kelihatan gitu ya. Yang rahasia terang benderang, yang gaib maupun yang rahasia Allah Maha mengetahui itu ya. Dan juga Allah mengampuni dosa ya. Memberi jalan keluar, menyingkap kesulitan, menambal yang pecah, mengayakan yang miskin, memberi petunjuk yang tersesat, memberi arahan yang bingung gitu ya, menolong yang butuh, mengenyangkan yang lapar, memberi pakaian bagi yang telanjang gitu ya. Luar biasa nih. Menyembuhkan yang sakit, juga memberi keafiatan buat mereka yang terkena bala, terus juga menerima taubat, membalas perbuatan baik, menolong mereka yang teraniaya, menghukum orang-orang yang kejam atau orang-orang yang bengis, menutupi aurat ya Allah itu, menutupi aib, memberikan keamanan, memuliakan suatu kaum, dan juga menghinakan yang lain. Jika penghuni seluruh langit dan bumi dari yang pertama hingga yang terakhir, manusia dan jinnya setakwa yang paling takwa dari mereka, tidaklah hal itu menambah kerajaannya. Jadi kalau banyak orang yang beriman, banyak orang yang bertakwa, tidak menambah kerajaannya. Tetap segitu ya. Jika makhluknya yang pertama hingga yang terakhir, manusia dan jinnya sefajir atau sekufur, orang yang paling fajir di antara mereka, tidaklah hal itu juga mengurangi kerajaannya sedikit pun ya. Jika penghuni langit dan bumi yang pertama sampai akhir, manusia dan jinnya yang masih hidup dan yang sudah mati, yang kering, yang basah, berkumpul di suatu tempat, kemudian seluruhnya meminta, niscaya akan diberikan masing-masing apa yang diminta oleh Allah. Dan itu tidak mengurangi sebesar biji zarah pun yang ada padanya. Dia adalah yang pertama, yang tidak ada sesuatu pun yang sebelumnya, yang dia terakhir, yang tidak ada sesuatu pun yang setelahnya. Maha mulia, maha tinggi, yang paling berhak disebut, paling berhak diibadahi, yang paling berhak disyukuri, yang pertama disyukuri, dan yang paling pemurah, paling dermawan bagi yang meminta. Dia adalah raja yang tidak ada sekutu baginya, esa, tidak memiliki tandingan, tempat bergantung, lagi tidak beranak ya, insyaallah. Maha tinggi, tidak ada yang menyerupainya gitu ya. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya gitu ya. Segala sesuatu sirna kecuali kerajaannya. Tidak ada yang berbuat taat kecuali dengan izinnya. Tidak ada yang dimaksiati kecuali dengan sepengetahuannya. Jika taat disyukuri, jika dimaksiati dia mengampuni juga ya, segala bencana ya ditimpakan adalah bentuk keadilan, bencana itu ya, bentuk keadilan, dan segala nikmat dicurahkan itu adalah karunia saksi yang paling dekat, penjaga yang membimbing, merekam setiap asar ya, setiap perjalanan, dan mencatat ajal setiap hati, juga kepadanya tunduk ya, dan rahasia baginya jelas pemberiannya dengan kalam, dan azabnya juga dengan kalamnya ya, karena dia hanya mengatakan ayyakulu lahu ayyakulu lahu kun fayakun ya, yang mengatakan demikian dengan mengatakan jadilah, maka jadilah sesuatu itu ya. Luar biasa ya keagungan Allah Subhanahu wa taala.